Isu-isu aktual yang terjadi selama bulan September hingga Desember 2024 bersama reporter kami, Rosa Dalima. Pendengar, kami hadirkan rangkuman isu-isu aktual yang terjadi selama bulan September hingga Desember 2024. Kami awali informasi mengenai aktivitas kegempaan gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur tercatat masih tinggi dengan tingkat erupsi 3 hingga 9 kali. Akibat erupsi tersebut, Bandara Franseda di Maumere, Kabupaten Sika, tidak beroperasi kurang lebih selama 2 bulan. Kepala Bandara Franseda Maumere, Partahian Panjaitan, mengatakan pihaknya tidak langsung memutuskan untuk menutup bandara, namun terus melakukan evaluasi untuk menentukan langkah. Sepertinya semua informasi sudah cukup bagus ya. Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi juga di website Mahmanya kelihatan Pak ada erupsi, kami bisa monitor juga sehingga kemudian bisa kita cek. Dan koordinasi kita dengan teman-teman di Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga ada, bahkan kita koordinasi apakah penerbangan ada atau tidak. Kalau dari sisi dampaknya terhadap jangka panjang bandara, mungkin ada ya. Kalau kemudian terus-terusan erupsi kan maskapai juga mulai mikir nih. Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Indra Zakaria Rarisman pada acara gerakan tanam padi sawah di Desa Ranokolo, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende mengatakan, meskipun secara umum NTT masuk zona merah dalam kondisi kerawanan pangan, namun Ende sendiri masuk dalam zona hijau. Peningkatan ini diharapkan berdampak positif pada perekonomian daerah, mengingat sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Ende. Di mana kemarau lebih panjang, kemudian juga apabila hujan dia banjir. Kondisi alam yang ada di Nusa Tenggara Timur ini sangat spesifik. Musim hujannya sangat singkat, tanahnya kurus, jadi kalau hujan turun di beberapa tempat tuh langsung mengalir ke laut. Dan itu sudah kami sampaikan ke Bapak Menteri pada saat Rapim hari Senin yang lalu. Setelah sukses melaksanakan Festival Onebe di tahun 2023, Pemkab Nagakeo melalui Dinas Pariwisata kembali menggelar Festival Onebe untuk kedua kalinya dengan tema Kebangkitan Kampung. Kepala Dinas Pariwisata Sylvester Tedasada mengatakan, tema Kebangkitan Kampung di mana kampung menjadi sumber keberadaan kebudayaan, tradisi, dan adat istiadat. Festival tersebut ditargetkan masuk dalam karisma event Nusantara. Hari ini kita akan berbicara terkait dengan festival ini. Festival ini dengan nama Festival Nagakeo Onebe tahun 2024. Tahun kedua pegelaran festival dalam rangka meraih karisma event Nusantara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Flores Timur mulai merealisasikan bantuan pembangunan sumur bor dari Badan Nasional Pembangunan Bencana sebagai upaya antisipasi bencana kekeringan. Sebanyak 9 sumur bor direncanakan dibangun di berbagai titik di Kabupaten Vlotim. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Vlotim, Avelina Halan mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat proses pembangunan di seluruh lokasi yang telah ditentukan agar masyarakat segera merasakan manfaatnya. Sumur bor itu sudah ada 9 titik yang kita sudah usulkan ke sana. Tahap berikutnya nanti ada verifikasi anggaran dan verifikasi lapangan yang akan dilakukan oleh tim BNPB. Tapi sesuai arahan pimpinan, ada satu desa yang sudah dilakukan pengeboran sebagai pilot project-nya kami di Desa Hubungan Kecamatan Tanjung Bunga. Kerjaan sudah mulai. Pengeboran ada satu desa yang sudah dilakukan bertahap. Tahap pertama 3 lokasi, 1 di daratan Flores Timur, 1 di Adonara, 1 di Solo. Demikian juga tahap kedua dan tahap ketiga. Dipastikan akhir tahun ini. Harus berakhir tahun ini karena SK penanganan darurat kita berakhir tanggal 31 Desember 2024. Destinasi wisata pantai Solora yang terletak di Desa Legelapo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada terancam. Semenjak 2 tahun terakhir, abrasi telah mengikis kurang lebih 10 meter menuju pemukiman warga maupun fasilitas wisata tersebut.
Kepala Desa Legilapu Hasperga mengatakan sudah berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan abrasi di lokasi wisata. Namun sepanjang pantai tempat pemukiman masyarakat tetapi kembali rusak diterjang hempasan gelombang. Kita berupaya coba berkomunikasi dengan pihak anggota dewan, tetapi itu masih dalam perencanaan, dan kalau untuk abrasi itu disampaikan bahwa itu dari anggaran provinsi atau pusat, karena desa tidak mencukupi dana dan juga daerah dananya juga terbatas. Masyarakat hanya mengusulkan untuk pemecah gelombang untuk antisipasi pengekisan oleh abrasi. Akibat musim kemarau dan turunnya debit mata air, warga desa Inegena di Kecamatan Bajawa Utara memanfaatkan air sungai untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi kekurangan air bersih juga dialami warga Ndora Desa Ulupulu 1, Kecamatan Nangaroro. Kepala Desa Inegena, Wilfridus Welongala mengatakan, Desa Inegena telah memiliki pasokan air dengan menggunakan solar cell, memanfaatkan panas matahari, namun tidak bisa berjalan dengan lancar akibat cuaca mendung yang sering terjadi sehingga tidak mampu memasok air ke pemukiman warga yang berjarak kurang lebih 1 kilometer. Lalu bagaimana cara pemerintah desa untuk berupaya untuk supaya paling kurang air yang ada di bawah pemukiman ini kita bisa angkat naik ke permukiman, maka kita ada lakukan upaya yang pertama kita gunakan pompa listrik, tapi ketika kita gunakan pompa listrik itu biayanya cukup besar setiap tahun, hampir setiap bulannya kurang lebih 2 jutaan itu biaya pulsanya. Lalu kemudian kita berupaya lagi dengan solar cell. Namun yang menjadi kendala itu bahwa ketika cuacanya mendung, airnya tidak bisa naik. Masyarakat Kota Ende saat ini menghadapi kesulitan yang serius mendapatkan minyak tanah untuk kebutuhan harian. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan terutama di tengah tingginya kebutuhan rumah tangga akan bahan bakar tersebut. Demikian salah satu warga desa Nanganesa, Kecamatan Dora, Kabupaten Ende mengatakan sudah beberapa minggu ini sulit sekali mencari minyak tanah. Jikapun ada, harganya jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Persoalan kelangkaan minyak tanah ini sepertinya bukan hal baru lagi, tetapi sudah menjadi rutinitas sering terjadi. Lalu bagaimana peran Pertamina sendiri, pemerintah dalam mengawasi pendistribusian dan penyaluran minyak tanah ini oleh pihak-pihak distributor dan pihak agen-agen resmi yang ada, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah ini. Kemarin saya pergi ke beberapa pasar, saya tanya tidak ada semua. Ada yang pengeceran yang kecil-kecilan mereka jual dengan takaran itu seperti menjual bensin, yaitu satu botol yang aqua tangguh itu sampai dengan harga 15.000. Ketika saya isi itu dalam jerigen yang isinya 20 liter, mungkin bisa satu jerigen itu bisa sampai dengan harga 60.000. Sementara selama ini kita belikan cuma 30.000. Yang saya dapati ini minyak tanah ini di Pasar Senggol. Insiden penyiraman air keras menimpa seorang siswi SMP di Kabupaten Lembata pada Senin pagi, menggemparkan publik Lembata dan sekitarnya. Kapolres Lembata AKBP Igede Eka Putra Astawa dalam keterangan pers yang mengungkapkan pihaknya langsung merespon laporan tersebut dengan mendatangi rumah sakit guna memastikan kondisi korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, pihaknya melakukan penangkapan dan pengamanan pelaku yang bernama Charles Arif yang saat itu tengah menjenguk korban. Dalam tahap penyelidikan, pengembangan dari keterangan dan informasi keluarga korban, kemudian teman-teman korban, dan termasuk guru atau pihak sekolah yang pernah berinteraksi dengan korban. Selanjutnya juga berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh Bapak Kajari pada saat membesuk korban juga pada sore hari, maka disimpulkan, kemudian dianalisa dari bahan keterangan tersebut mengerucut kepada pelaku, sehingga pada pukul 20.00 pelaku langsung diamankan di Rumah Sakit Umum Lewoleba Lembata.
BPBD Flores Timur terus melakukan koordinasi dengan berbagai dinas terkait fenomena jebolnya atap rumah warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki usai hujan deras yang terjadi pada Rabu malam. Kepala BPBD Flores Timur Freddy Moat Aeng ketika dikonfirmasi RRI mengaku sudah mengetahui adanya peristiwa jebolnya atap seng warga dan sejumlah fasilitas publik di Desa Hokengjaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Kita tidak berpikir dampak jauh sampai sekarang dan saat yang terjadi begini. Ternyata erupsi tidak berhenti. Kita berpikir bahwa erupsi juga mungkin berhenti di bulan April, Mei itu. Ternyata erupsi tidak berhenti, abu vulkanik juga turun. Ya, dia turun, dia pohon-pohon semua, tanaman, hewan, dan juga atap rumah warga. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 2024, PMKRI Cabang Ende kembali turun menggelar aksi damai di Polres Ende dengan atensi khusus soal penanganan kasus korupsi yang mengendap di Polres Ende. Ketua PMKRI Cabang Ende Marcelino Erlan Leu menilai hal ini menjadi bukti lemahnya jajaran Polres Ende dalam menangani kasus dugaan korupsi di wilayah itu. Kami Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia punya perhatian khusus dan merasa gelisah terhadap persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Ende, yang salah satunya adalah kasus korupsi. Apa kami memperhatikan khusus dan mengambil subtema itu dalam konteks ini korupsi, karena memang Kabupaten Ende hari ini kasus-kasus korupsi yang mungkin sementara ditangani atau mungkin sudah lama mengendap di laci Polres Ende menjadi atensi publik. Oleh karena itu kami menilai bahwa ini lemahnya daripada rekan-rekan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ini. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur meletus pada Minggu malam kurang lebih pada pukul 23.57 waktu Indonesia bagian tengah. Sebanyak 9 warga dilaporkan meninggal dunia. BPBD Flotim mendirikan posko pengungsian bencana letusan Gunung Lewotobi di Desa Konga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Flores Timur, Avelina Halan, menyampaikan pihaknya tengah mendirikan sejumlah tenda di lokasi pengungsian untuk menampung warga terdampak dan juga membangun dapur umum untuk ketersediaan makanan bagi para pengungsi. Ini pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur akan menetapkan status tanggap darurat dan penanganan selanjutnya menggunakan dana BTT. Pagi ini juga tim BPBD membangun tenda pengungsi di tempat pengungsi di Desa Konga. Pagi ini juga 1 unit dapur umum milik BPBD berangkatkan ke Desa Konga. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Surhanyanto mengunjungi secara langsung warga terdampak erupsi Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Erupsi tersebut dilaporkan berdampak terhadap aktivitas penerbangan di 4 bandara yang ada di Flores. Perum, Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau Airnav Indonesia, Cabang Kupang mengungkapkan 4 bandara di Pulau Flores tidak beroperasi sebagai akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Wakil Menteri Sosial Agus Diabu Priyono melihat secara langsung lokasi rumah korban 6 orang meninggal dunia setelah bangunan mereka tertimpa batu material vulkanik erupsi Lewotobi laki-laki. Di kesempatan itu, Wamensos Agus mengunjungi Desa Klatanlo, wilayah di lereng Gunung Lewotobi yang terdampak parah oleh erupsi. Berikut ini pernyataan Wamensos Agus ketika melihat secara langsung kondisi rumah korban 6 orang meninggal dunia. Sebelum Lewotobi erupsi itu dihuni oleh 9 orang, ya kan? Begitu erupsi, terus kemudian ada batu pijarnya itu besar-besar sekali. Kemudian 6 orang meninggal, 3 orang sekarang alhamdulillah selamat dan mereka berada di pengungsian. Cuman beberapa bapak-bapak sering kembali karena mereka melihat ternak, kasih makan ternak segala macam.
Jadi ini letusan yang sangat dahsyat karena batunya besar-besar yang keluar dari gunung. Pertama hujan, malam itu ya, Senin dini hari, setelah hujan itu ada hujan pasir, setelah hujan pasir baru hujan batu, setelah itu hujan lagi. Jadi situasinya memang sangat sulit apalagi di malam hari untuk evakuasi. Jadi nanti saya akan melaporkan ke Pak Mensos, Pak Mensesnek ya, supaya nanti diteruskan ke Pak Presiden. Sementara itu pendengar, di tengah erupsi Lewotobi, laki-laki yang dahsyat status gunung api Iya yang terletak di Kabupaten Ende dilaporkan naik level waspada ke status siaga. Kepala Pos Pemantau Gunung Iya Armin menghimbau masyarakat Ende, khususnya yang berada di kaki Gunung Iya, untuk tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak kawah, baik darat maupun laut. Untuk peningkatan aktivitas gunung api Iya dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga itu dinaikkan pada tanggal 5 November 2024 pukul 18 WITA. Untuk radiusnya itu diperluas menjadi 3 km. Jadi harap menjauhi radius 3 km untuk aktivitas baik darat maupun laut. Untuk warga masyarakat Kota Ende, himbauannya dari kami, Badan Geologi, kami harap masyarakat Kota Ende, terkhususnya masyarakat yang berada di bawah kaki Gunung Iya, Desa Rates, Tanjung Popanda, Arubara dan sekitarnya, harap tetap tenang, tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax, harap selalu mematuhi himbauan yang kami berikan. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke lokasi penampungan warga yang terdampak erupsi Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur pada Kamis 14 November 2024. Dalam kunjungan itu, Wapres Gibran menyempatkan diri mengunjungi seorang bayi yang diberi nama Gibran usai dilahirkan di Puskesmas Lewolaga dan dibawa pulang ke posko pengungsian. Bayi laki-laki tersebut kemudian diberi nama Agustinus Gibran Raka Tapun yang disapa Gibran. Pemerintah Kabupaten Ende diminta untuk segera mengambil langkah-langkah konkret terkait kondisi Rumah Sakit Pratama Tanali di Kecamatan Wewaria. Ketua Fraksi PDIP Perjuangan Vincent Sango kepada RRI mengatakan, ketika melakukan reses di wilayah utara kemarin, masyarakat pertanyakan penyebab belum dioperasikannya Rumah Sakit Pratama tersebut. Masyarakat di kawasan utara, terutama di titik yang saya kunjungi dan reses, meminta bagaimana memberikan perhatian di sektor kesehatan. Agar pelayanan di sektor kesehatan mereka tidak perlu harus lari jauh baik ke Maumere maupun ke Ende. Dan masyarakat bertanya terkait dengan rumah sakit pertama yang ada di Tanali yang sudah dibangun hampir 6 tahun, yang sampai dengan hari ini belum difungsikan secara baik. Untuk itu, melalui forum rapat dengar pendapat, Gus mendesak pemerintah untuk segera memfungsikan dan menyelesaikan problem yang menghambat sehingga Rumah Sakit Pratama itu belum bisa berjalan secara maksimal. Pendengar, harga telur ayam jelang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 terus merangkak naik di Pasar Potulando Ende. Ena, salah satu pedagang, mengaku terjadi kenaikan dari agen sehingga dirinya terpaksa harus menyesuaikan. Kenaikan itu langsung dari agen. Soalnya ini kita kan ambil kan sesuai, kita jual kan sesuai harga yang mereka kasih kita. Kalau ini harganya naik, kita jual naik, hanya kita keuntungan tetap sama, 5.000, 7.000. Kalau untuk minyak goreng, ya kalau minyak goreng ya kita sama si Aristoklam, sama si jual 18. Kalau minyak yang lain memang naik. Minyak yang Primoli, Sedap, naik 1.000, 2.000. Saya baru kukus. Mungkin jelang hari raya aku jadi tahu. Kalau biasa hari raya begini mungkin. Kalau untuk beras sama si Aristoklam masih stabil lah, 13-14. Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Ende menyiagakan 75 armada angkutan untuk memastikan kelancaran perjalanan para pemudik. Sementara di Lembata, kantor unit penyelenggara Pelabuhan Laut Lewoleba memastikan semua fasilitas di pelabuhan sudah siap digunakan mendukung kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru 2024.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Lewoleba, Desmond Satartmeno, mengatakan pihaknya memastikan pelayanannya maksimal bagi kapal-kapal yang datang ke Pelabuhan Lewoleba. Dermaga beserta fasilitas pelayanan air bersih, fasilitas pemadam kebakaran dengan menggunakan air telah kami siapkan. Jadi sudah ada pompa hidran yang melayani panjang dermaga 300 meter itu, dan juga fasilitas air bersih kami telah menyiapkan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh KKP kualitas airnya yang dites lab di Kupang, hasilnya baik sehingga bisa melayani air bersih untuk kapal-kapal penumpang atau kapal-kapal kargo lainnya. Jadi secara keseluruhan fasilitas dermaga siap untuk melayani angkutan Nataru dan operasional pelabuhan berikutnya. Informasi terakhir, mendengar Kepala Ombudsman NTT Darius Bedadaton mengungkapkan pihaknya telah menerima sejumlah aduan dari masyarakat Kabupaten ND yang kesulitan mengurus sertifikat tanah mereka sepanjang tahun 2024. Permasalahan tersebut timbul karena lahan yang dimiliki warga terdaftar dalam kawasan hutan produksi. Aduan tersebut telah diterima Ombudsman sejak setahun lalu. Menurutnya, Kementerian Kehutanan dan DPR RI memiliki kewenangan untuk membahas serta menyelesaikan masalah ini. Ini karena sudah masuk di ranah Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup Pusat dan sedang diurus, bisa mengecek perkembangannya itu bisa melalui BPN setempat, BPN ND bisa dicek. Nah itu juga berkoordinasi dengan BPN, jadi silakan bisa dicek di BPN ND, boleh, nanti akan diinformasikan perkembangan. Pendengar, demikian rangkuman peristiwa yang paling menonjol selama bulan September hingga Desember 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami undur pamit dan terima kasih.